Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Qala al-imam qala al-hafidh Abil Fida Ismail Ibnu Umar Ibni Katsir rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 774 min al-hijrati an-nabawiyyah fi kitabih Ikhtisar Ulumil Hadits. Qala rahimahullah far'un akhar wa amma riwayatuhu al-hadits bil ma'na فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة. وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها بالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. Ya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, adapun riwayat hadis dengan makna, yakni meriwayatkan hadis bukan dengan lafaz aslinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan dengan makna ya dari lafaz yang disampaikan kepadanya. Kata beliau, di sini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika si perawi tersebut tidak alim dan tidak mengetahui ya bima yuhil ma'ani, makna-makna lafaz, ya, tidak faham atau tidak mengetahui atau tidak mendalam pengetahuannya tentang ma'ani al-kalimat dalam bahasa Arab, maka fala khilafa annahu la tajuzu lahu riwayatul hadis bihadhihi sifah. Maka tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, tidak boleh bagi dia untuk meriwayatkan hadis dengan makna kalau dia tidak faham dengan ma'ani al-kalimatil arabiyyah. Ya, mengapa? Karena bisa jadi dia akan mengganti lafaz atau menggunakan lafaz lain yang walaupun secara zahir mungkin semakna menurut dia, tapi kenyataannya tidak. Mungkin lafaz yang dia gunakan yang baru ini yang menggantikan lafaz asli itu lebih umum dibandingkan lafaz aslinya, sehingga bisa mendatangkan hukum tambahan. Atau mungkin lafaz yang dia gunakan lebih khusus, lebih sempit maknanya dibandingkan lafaz aslinya, sehingga mengurangi kandungan hadis tersebut. Ya, maka tidak diragukan, kata beliau, tidak ada khilaf di kalangan ulama, kalau dia tidak faham tentang ma'ani al-kalimat, maka tidak boleh bagi dia meriwayatkan dengan hadis, dengan makna. Adapun jika dia seorang alim, ini kondisi yang kedua, jika dia alim tentang mengenai ma'ani al-kalimat, basiron bil alfadhi wa madlulatiha, punya basirah berkenaan dengan lafaz dan ma'aninya, apa-apa yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut, begitu pula mengetahui bil mutaradif minal alfadh, lafaz-lafaz yang sinonim, ya, yang sinonim dengan lafaz yang lain. Maka di sini ada khilaf dalam masalah ini, ya, ada khilaf tentang boleh tidaknya. Wal jumhur membolehkan, salafan wa khalafa, baik di kalangan mutaqaddimin maupun di kalangan mutaakhirin. Kata beliau wa alaihil amal, dan ini juga yang menjadi amalan, yakni inilah yang diamalkan oleh para ulama. Inilah ya yang diamalkan oleh para ulama. Ya, dan bukti yang paling nampak akan amal mereka, kata beliau, inilah yang terlihat dalam hadis-hadis dalam kitab-kitab as-sihah, Bukhari, Muslim dan selainnya, wa ghairiha, dan kitab-kitab hadis yang lain. Kenapa? Karena terkadang dalam Bukhari dan Muslim ataupun dalam kitab yang lain, dalam kitab hadis yang lain, ada suatu kejadian, al-waqi'atu takun wahidah, cuma satu kali kejadian seumur hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma satu kali kejadian tersebut. Tapi bersamaan dengan itu, ya, si periwayat hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, masalah dan semacamnya meriwayatkan hadis tersebut dari beberapa jalan, beberapa guru, dan ada perbedaan lafaz di dalamnya. Iya. Min wujuhin wa taji'u bil alfadhin muta'addidah min wujuhin mukhtalifah mutabayinah. Ya. Semisal dalam Sahih Muslim saja kita lihat
dalam hadis Mi'raj, Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat. Dan untuk melihat yang paling mudah memang melihat perbedaan lafaz ya dalam Sahih Muslim itu. Karena sina beliau yang sangat baik dalam hal ini, di mana beliau menghimpun semua sanad dan ikhtilaf sanadnya baik dalam sanadnya maupun matan di satu tempat. Maka kita bisa melihat dalam Sahih Muslim dalam hadis Isra wal Mi'raj, kita akan dapati ya, di mana sudah kita ketahui bahwasanya Isra wal Mi'raj cuma satu kali kejadian seumur hidup. Tapi bersamaan dengan itu ya, datang beberapa ada beberapa perbedaan dalam riwayat-riwayatnya. Ya, baik dalam penggunaan lafadznya atau terkadang dalam bentuk kejadian yang tidak disebutkan di satu hadis disebutkan di hadis yang lain. Tidak ada perbedaan lafaz. Demikian pula hadis tentang qissatul ifk ya, yang diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala dari sejumlah tabi'in, di antaranya Urwah bin Zubair dan beberapa tabi'in yang lain. Dari Aisyah radhiyallahu taala, dari Amr bin Abdurrahman dan selainnya. Nah, di sini Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, saya riwayatkan ini dari beberapa guru saya dan mereka memiliki perbedaan pada lafaz ya. Dan beliau langsung merangkum semuanya jadi satu kisah yang utuh. Jadi beliau langsung gabung semuanya. Dan ini tidak ada masalah dilakukan oleh seorang imam selevel Az-Zuhri rahimahullah. Kalau dilakukan oleh rawi-rawi biasa, ini tidak bisa diterima. Menggabungkan beberapa hadis dalam beberapa hadis gurunya dalam satu dijadikan satu matan ya. Nah, maka ini jelas menunjukkan bolehnya riwayat bil makna. Dan juga dalam Sahih Al-Bukhari kita bisa melihat bagaimana dalam kitab Bada'il Wahyi ya, tentang bagaimana awal kali turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ini kita bisa lihat perbedaan lafaz ya. Ini baru dalam Sahih Bukhari. Belum kita nengok jalan-jalan hadis ini di kitab-kitab yang lain. Ya. Maka ini kata beliau menunjukkan dalil yang sangat tegas menunjukkan bahwa para ulama beramal dengan ini, yakni beramal dengan riwayat bil makna. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kata beliau, walamma kana hadha qad yuqi'u fi taghyir ba'd al ahadits mana'a min ar-riwayati bil ma'na ta'ifatun akharun minal muhadditsin wal fuqaha wal usuliyin wa shaddadu fi dzalika akad at-tashdid. Baik, ini pendapat yang kedua. Yakni pendapat selain jumhur ulama, ada ta'ifah, sekelompok ulama yang lain dari kalangan fuqaha wal usuliyin ya, melarang ya riwayat bil makna, bahkan syaddadu fi dzalika akadat tasydid, betul-betul tegas melarang dalam hal ini. Kenapa? Karena bisa berimbas qad yuqi'u fi taghyir ba'dil hadis, bisa merubah kandungan suatu hadis. Bisa merubah kandungan suatu hadis. Jelas ya, wa kana yanbaghi ay yakuna hadzal madhhab huwal waqi', lakin lam yattafiq dzalika wallahu a'lam. Ya, dan selayaknya kata beliau, mazhab ini, yakni mazhab yang kedua ini yang melarang, inilah yang al-waqi'. Ya. 6. Lakin lam yattafiq dzalika. 6. Namun para ulama tidak sepakat di atas pendapat ini. Justru jumhur ulama membolehkan. Jumhur ulama membolehkan. Baik. Sama qala rahimahullahu taala, wa qad kana Ibnu Mas'udin wa Abu Darda wa Anasun radhiyallahu taala anhum yaqulun idza rawul haditsa aw nahwa hadza aw shibhahu aw qariban minhu. Ya. Dan ini bukti riwayat bil makna dari sahabat. Ya. Bahwasanya Ibnu Mas'ud, Abu Darda dan juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum, mereka dalam beberapa hadis ditemukan ketika mereka meriwayatkan suatu hadis, mereka menyebutkan di akhirnya ya au nahwa hadza au shibhahu au qariban minhu. Jelas ya? Baik. Nah, ini kesimpulan dalam masalah ar-riwayah bil makna. Ya, yakni jumhur ulama membolehkan dengan catatan bagi mereka yang faham tentang ma'ani, ya, mereka yang faham tentang al-ma'ani. Dan kekhawatiran yang poin yang dikhawatirkan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya khawatir lafaz itu atau hadis tersebut mengalami perubahan makna, maka ini sudah ditutupi dengan persyaratan tadi. Syaratnya bahwa yang boleh melakukannya hanyalah seorang alim bima yuhilul ma'ani. Iya, bima yuhilu al-ma'ani. Taib.
Kemudian sebagian para ulama, atau ini sebagai tambahan qaid ya, bahwa riwayat bil makna ini tidak tidak diperbolehkan secara mutlak pada semua jenis hadis. Ada jenis-jenis hadis tertentu yang sifatnya tidak boleh diriwayatkan bil makna. Misalnya hadis-hadis yang berisi lafaz-lafaz yang yuta'abbadu bihi, yang kita beribadah kepada Allah dengan lafaz tersebut. Ya. Maka yang seperti ini tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh diriwayatkan bil makna. Dan kepada makna inilah diarahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zikir yang dibaca sebelum tidur itu, yang merupakan zikir yang terakhir. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wal ja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, boleh enggak saya ganti wa bi rasulika alladhi anzalt? Kata beliau alaihi salatu wasallam, la, bi nabiyyika alladhi anzalt. Tetap harus bi nabiyyika. Ya, bi nabiyyika alladhi arsalt. Nah, yakni di sini secara kalau kita berbicara mengenai lafaz, ya tentunya karena digunakan rasuluk arsalta, maka pas kalau dikatakan wa bi rasulika alladzi arsalt, yakni sama-sama maddahnya ra sin lam, ya kan? Tapi bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh dirubah, harus bi nabiyyika alladzi arsalt. Maka lafaz-lafaz atau zikir ataupun doa ataukah lafaz-lafaz yang kita ta'abbadu bihi, ya beribadah kepada Allah dengannya, tidak selayaknya diriwayatkan bil makna. Tidak selayaknya diriwayatkan bil makna. Baik. Demikian pula tentunya hadis-hadis yang berisi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh diriwayatkan bil makna. Ya. Hadis-hadis yang berisi nama-nama dan sifat Allah taala tidak boleh diriwayatkan bil makna. Kenapa? Karena dalam penetapan nama-nama dan sifat Allah taala itu bersifat tauqifiyah. Penetapan nama-nama dan sifat Allah taala itu bersifat tauqifiyah. Maka tidak diterima padanya qiyas dengan sinonim atau yang semacamnya. Ya. Nah, ini beberapa istisnaat, ya, pengecualian yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah pembolehan ar-riwayah bil makna. Kemudian tanbih yang kedua berkenaan dengan masalah ini, bahwa hukum asal suatu hadis adalah ar-riwayatu bil lafzi la bil makna. Ini hukum asalnya. Maka tidak boleh ada seorang datang kemudian mengklaim, ya, iddia bahwasanya ini hadis riwayat bil makna tanpa ada bukti. Ya. Jadi kita katakan bahwa hukum asal semua hadis-hadis nabawi yang tersebut dalam buku-buku hadis adalah riwayat bil lafaz, pakai lafaz. Itu hukum asalnya. Ya. Nanti ada bukti, ada qarina, ya, yang menunjukkan bahwasanya ini bil makna, baru kita katakan bil makna. Ya, di sini kan dibahas, perhatikan, ini dibahas riwayat bil makna di kalangan mutaqaddimin. Yani apakah ketika ada hadis pakai makna, apakah kita terima atau tidak? Jumhur mengatakan kalau dia alim bima yuhil makna tidak ada masalah, dan ini yang dilakukan oleh para alim ulama, ya, dari penulis kitab hadis. Ya. Cuman kalau kayak kita orang-orang belakangan, apakah boleh? Tentunya tidak berlaku pada kita masalah ini. Kita mungkin masuk dalam bentuk yang pertama, yaitu kita yang jelas masuk di bentuk yang pertama, ghairu alim, maka tidak boleh kita meriwayatkan bil makna sendirian. Ya, ini pemilihan kata sendiri dan seterusnya. Jelas sampai sini, ya. Ya, kalaupun dia ingin meriwayatkan bil makna, dia meriwayatkan dengan makna yang sudah dipilih oleh para ulama terdahulu. Misalnya ada ulama terdahulu yang sudah meriwayatkan bil makna hadis tersebut, ya itu sudah dia pakai pilihan kata itu, bukan dengan memilih kata yang baru, ya, karena tadi tentunya orang-orang mutaakhirin pengetahuan mereka terhadap ma'ani itu sangat kurang, sangat minim sekali. Ya. Jadi takkid atau tambih yang kedua, bahwa tidak boleh ada orang datang kemudian mengatakan ini riwayat bil makna. Ya, ini riwayat bil makna dengan seenaknya ketika ada riwayat misalnya yang bertentangan dengan apa yang dia yakini, bertentangan dengan apa yang dia pilih, ya, ada lafaz yang tegas menyalahkan pendapatnya, melemahkan pendapatnya dalam suatu hadis, dia serta-merta mengatakan enggak, ini riwayat bil makna pasti. Nah, tidak boleh seorang mengklaim seperti itu. Ya, maka kita katakan hukum asal suatu hadis yang termaktub dalam buku-buku hadis adalah riwayat bil lafz. Memang begitu lafaznya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang ingin mengklaim adanya riwayat bil makna, maka hendaknya dia apa? Ya, hendaknya dia
datangkan bukti. Datangkan bukti. Baik. Dan ada pendapat-pendapat lain seputar ini, ya, disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala di bawah. Nah, summa qala rahimahullahu taala, tapi itu poin-poin yang saya sebutkan tadi insyaallah merupakan poin yang paling penting dalam masalah ar-riwayat bil makna ini. Summa qala rahimahullahu taala far'un akhar. Nah, wa hal yajuzu ikhtisarul hadithi fayuhdhafu ba'dahu wa idza lam yakun al-mahdhufu muta'alliqan bil madhkur ala qaulain. Masalah yang kedua adalah ikhtisarul hadis. Ya, kalau tadi riwayat bil makna. Sekarang ikhtisar. Ikhtisar artinya meringkas. Ya, meringkas hadis. Yang dimaksud dengan meringkas hadis di sini, ya, adalah meringkas matan suatu hadis. Ya, meringkas matan suatu hadis. Adapun meringkas di antara bentuk ikhtisar riwayat adalah ikhtisar siyag al-ada, sebagaimana akan datang nanti, ya, akan disebutkan ikhtisar ringkasan siyagul ada. Ya, siyagul ada, semacam haddasana disingkat jadi na, atau disingkat jadi sana, atau disingkat jadi qaf sana, bersambung ya, qasana gitu ya, qala haddatsana, atau akhbarona disingkat jadi ana, ya, atau disingkat jadi amba gitu ya. Ini semua singkatan dari akhbarona. 6. Adapun amba'ana, maka ada khilaf seingat saya, tapi khilafnya dhaif dalam hal ini, dan as-sahih as-sahih di kalangan para ulama bahwasanya kalimat amba'ana tidak diikhtisar, tidak ada ikhtisarnya. Ya, tidak ada ikhtisarnya. Maka tidak amba yang tersebut dalam sanad itu bukan singkatan dari amba'ana, melainkan akhbarona. Karena amba'ana di kalangan para ulama tidak diikhtisar. Tidak diikhtisar, ditulis lengkap anba'ana. Jelas ya? Taib. Adapun yang dimaksud di sini ikhtisar adalah ikhtisarul matan. Kata beliau yuhdhafu ba'dahu, dihapuskan sebagian matan, tapi dengan catatan yang dihapuskan itu tidak punya keterkaitan dengan yang tersisa, yang masih tersebut. Ya, boleh atau tidak? Tentunya di sini beliau sudah mengisyaratkan. Ya, beliau sudah mengisyaratkan bahwa kalau yang dihapuskan itu masih punya keterkaitan dengan yang tinggal, yang tersisa, ini tentunya tidak boleh seperti ini. Ya. Misalnya jar majrur dihilangkan, muta'alliqnya tersisa, atau ada qasam tidak ada muqsam bihinya. Ya. Muqsam alaihi. Kemudian masalan istisna, lafaz ya, mustatsna minhu tidak ada istisnanya. Atau yang semacamnya. Ya. Yang punya keterkaitan, ya. Atau ada lafaz umum kemudian ditaksis, atau ada yang mutlak kemudian ditakkid dalam satu lafaz, di lafaz yang sama misalnya, di hadis yang sama kemudian dihilangkan takkidnya. Ini tentunya tidak diperbolehkan sama sekali. Kata beliau, maka yang dimaksud di sini adalah ketika dia menghilangkan lafaz yang tidak punya keterkaitan lagi dengan dengan lafaz aslinya. Kata beliau, dengan lafaz yang tersisa di situ. Ala qaulain, ada dua pendapat. Falladhi alaihi sani'u Abi Abdullah al-Bukhari ikhtisarul hadits fi katsirin minal amakin. Nah, ini kata beliau yang menjadi amalan Imam al-Bukhari rahimahullah dalam banyak hadis. Beliau banyak mengikhtisar riwayat, dan ini saya kira ma'ruf dalam Sahih al-Bukhari. Kadang satu hadis beliau ulang 4-5 kali dalam kitabnya, ya, di mana kadang di satu waktu beliau sebutkan secara lengkap, di satu tempat disebutkan secara lengkap, di kali kedua, ketiga dan seterusnya tinggal diambil potongan-potongan hadisnya saja. Jadi tidak diulangi. Tidak diulangi. Diambil saja potongan-potongan hadis yang menjadi syahid dari judul bab beliau. 6. Dan ini dan ini yang menjadikan Sunan Abu Daud lebih unggul dibandingkan kitab-kitab yang lain. Ya, para ulama ma'ruf, ya, para fuqaha ketika mereka ingin merujuk ke hadis-hadis ahkam, maka mereka merujuk ke Sunan Abu Daud, ke Sunan Abi Daud. Dikarenakan Sunan Abi Daud, beliau komitmen, Abu Daud rahimahullah komitmen untuk membawakan matan suatu hadis secara lengkap dan tidak melakukan ikhtisar kecuali mungkin sangat jarang, ya, pada beberapa keadaan saja. Asalnya Abu Daud rahimahullahu taala tidak melakukan ikhtisarul hadis. Baik.
Kata beliau, wa amma muslimun fa innahu yasuqul haditsa bi tamamihi wa la yuqatti'uhu. Wa li hadza rajjaha katsirun min hufadhil maghariba. Rajjahahu katsirun min hufadhil maghariba wastarwaha ila syarhihi akharun li suhulati dzalika binisbati ila sahihil Bukhari wa tafriqihi sahihil Bukhari wa ta'rifihi al-hadits wa tafriqihi al-haditsa fi amakin mutaaddidah bihasbi hajatihi ilaihi wa ala hadha al-madhhab jumhurun nasi qadiman wa haditha. Kata beliau, adapun Imam Muslim, kalau Bukhari tadi jelas ya, beliau melakukan ikhtisar ar-riwayah. 6. Adapun Imam Muslim, maka beliau membawakan hadis secara lengkap di tempatnya, tidak dipisah-pisah, tidak dipotong-potong ya, karena alasan inilah sebagian hufadhil magharibah, sebagaimana sudah berlalu dalam muqaranah bainas sahihain ya, merujihkan Muslim dibandingkan Bukhari, dan mereka lebih senang untuk mensyarah Sahih Muslim. Kenapa? Karena ketika mereka mensyarah Sahih Muslim ya, mereka mensyarah satu hadis di satu tempat ya, berbeda dengan Al-Bukhari ya. Jelas ya? Maka kata beliau, mereka lebih senang untuk mensyarah Sahih Muslim karena lebih mudah dibandingkan Sahih Bukhari, di mana Bukhari memisah-misahkan. Yani kadang satu hadis ya, kita di sini sudah disyarah ya, di sini sudah disyarah, nanti berulang lagi disyarah lagi, nanti berulang lagi disyarah lagi. 6. Kata beliau, wa ala hadzal madhhab jumhurun nasi qadiman wa haditha. Di atas madhhab inilah, yakni madhhab apa? Madhhab ikhtisar. Ya, madhhab ikhtisar. Ya, bolehnya apa? Ikhtisar riwayat, inilah madhhab jumhurin nasi qadiman wa haditha. Inilah madhhab jumhurin nas qadiman wa haditha. Yani akan bolehnya ikhtisar riwayat. Dan tentunya apa yang dipersyaratkan di riwayat bil makna juga dipersyaratkan di sini, yakni seorang harus mengetahui tentang al-kalimat al-jumal ya, tentang apa? Tentang ma'ani kalimat, tentang jumlah ya, hubungan masalah tarkib ya, dan segala hal yang berkenaan dengannya, karena dikhawatirkan kalau dia tidak paham itu ya, tadi dia bisa menghilangkan kalimat yang dia pikir tidak ada hubungannya, padahal sangat berhubungan. Sangat apa? Berhubungan. Atau ketika dia meringkas, justru dia mungkin menghilangkan sisi pendalilannya, atau mungkin ketika dia meringkas, dia terjatuh dalam kekeliruan yang lain ya, yang bisa menyebabkan berkurangnya kandungan yang dipetik dari hadis tersebut berkenaan dengan masalah tertentu. 6. Wallahu a'lam bissawab. Tsumma qala rahimahullah, qala Ibnu al-Hajib fi mukhtasarihi mas'alah ya, hadfu ba'dil khabari jaizun 'inda al-aktsar illa fil ghayah wal istitsna wa nahwihi ya. Kata beliau, boleh menghilangkan sebagian hadis atau menghilangkan sebagian hadis boleh menurut jumhur, kebanyakan ulama, illa fil ghayah, kecuali pada lafaz yang menunjukkan goyah ya. Kalau goyah dalam ilmu nahwu kan, yang diantara lafaz-lafaz yang menunjukkan goyah ada ila atau hatta yang bermakna ila, kan begitu ya. Wal istisna, ini seperti kita katakan tadi, ada mustasna minhunya, istisnanya dihilangkan. Ini enggak boleh yang seperti ini. Fa amma idza hadzafa ziyadata likaunihi syakka fihi fa hadza sa'igh. Kana Malikun rahimahullahu taala yaf'alu dzalika katsiran tawarru'a ya, tawarru'a bal kana yaqta'u isnad al-hadits idza syakka fi waslihi. Kata beliau, adapun menghilangkan tambahan tambahan lafaz dalam suatu matan hadis dikarenakan dia ragu-ragu tentang lafaz tersebut, apakah ini ada dalam hadis ini atau tidak, atau dia lupa ingat tentang lafaznya, maka ini diperbolehkan. Sa'ir Imam Malik rahimahullahu taala sering melakukan ini, kata beliau, dalam sebagai wujud tawarru ya, berhati-hati, sebagai wujud berhati-hati. 6. Kata beliau, bal kana yaqta'u isnad al-hadithi idza syakka fi waslihi. Bahkan Imam Malik rahimahullah tidak ragu-ragu untuk memotong sanad, yakni menghilangkan dalam rawi dalam sanad kalau beliau ragu-ragu apakah ini mausul atau tidak. Nah, ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, salah satu alasan para ulama kadang melakukan irsalul khafi atau tabi'in melakukan mursal ya, melakukan mursal
hadis melakukan irsal langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin karena dia lupa atau ragu-ragu ini mausul atau tidak dan semacamnya. Ya. Demikian pula ketika mereka dia ragu-ragu ya, ragu-ragu apakah ada rawi ini atau tidak ya di dalam sanadnya. Ya. Demikian pula Imam Malik di sini dikatakan kadang beliau melakukan balagan, mengatakan balagana an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balagana an Umar atau balagana an kaza dari para ulama. Beliau menghilangkan semua sanad antara beliau dengan orang yang mengucapkannya, ya. Dikarenakan salah satu alasannya adalah apa? Ini beliau syak dalam riwayat apakah sanad tersebut bersambung atau tidak. Wa qala Mujahidun unqusil haditsa wa la tazid fihi. Nah, Mujahid rahimahullah mengatakan boleh hadis itu dikurangi tapi nggak boleh ditambah. Ya, boleh hadis dikurangi tapi tidak boleh ditambah. Nah, ini sejalan dengan pendapat jumhur ya, yakni ingkis kurangi. Ya. Yani ikhtisar, karena ikhtisar kan mengurangi bukan menambah. Menunjukkan bahwa Mujahid rahimahullahu taala juga berpendapat bolehnya mengikhtisar riwayat, tentunya dengan ketetapan yang kita sudah sebutkan tadi. Orang yang melakukannya harus alim bima yuhilul ma'ani dan juga mengetahui al-jumal, ya, susunan ya, apa-apa yang umdah, apa-apa yang umdah dalam kalam, baik umdah dari sisi lafaz maupun umdah dari sisi makna, ya, umdah dari sisi makna. Taib, agar jangan sampai dia mengikhtisar hadis lantas meninggalkan suatu hal yang penting berkenaan dengan hadis tersebut. Taib, far'un akhar. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, yanbaghi li talibil hadits ay yakuna 'arifan bil arabiyyah. Nah, selayaknya bagi talibul hadis untuk punya ma'rifah terhadap bahasa Arab. Qala al-Asma'i rahimahullah akhsha alaihi idza lam ya'rif al-arabiyyata an yadkhula fi qawlihi man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yalhan. Ya. Kata beliau, Al-Asma'i rahimahullahu taala berkata, saya khawatir orang yang tidak faham bahasa Arab, tidak punya ma'rifah dalam bahasa Arab, kemudian dia membaca hadis dengan sengaja dan terjadi lahan, ya, saya khawatir dia masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Ya, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lahan. Nah, kok kamu lahan? Ya. Nah, maka ini apa yang disebutkan oleh Al-Asma'i rahimahullahu taala tentunya hal yang sangat tepat, ya. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum saya khawatir khawatir tidak menyampaikan persis sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat-sahabat senior semacam Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum tidak masuk dalam jajaran 10 periwayat hadis terbanyak. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling pertama dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Otomatis secara akal, logikanya mereka yang paling banyak mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu mereka tawarru karena adanya kekhawatiran masuk dalam hadis ini. Man kadzaba alayya muta'ammida falyatawawwa maq'adahu minan nar. Karena itulah selayaknya bagi seorang talibul ilm untuk menghafalkan ya matan hadis mutun ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengusahakan ya, tidak meriwayatkan bil makna dengan makna pilihan dia sendiri karena khawatir masuk dalam kategori ini. Man kadzaba alayya muta'ammida. Demikian pula dia harus paham tentang bahasa Arab agar dia tidak lahan dalam membacanya. Ya, tidak lahan dalam membaca al-hadis. Karena sebagaimana Al-Qur'an ya, walaupun tentunya resikonya berbeda, tapi sebagaimana lahan dalam Al-Qur'an bisa merubah makna, maka lahan dalam hadis juga bisa merubah makna. Lahan dalam hadis juga bisa merubah makna. Kalau lahannya lahan jeli, bisa berubah makna. Nah, maka kata beliau, saya khawatir ya kalau dia lahan dalam membaca hadis bisa masuk dalam kategori ini. Ya, apalagi kalau dia punya kemampuan belajar, punya kemampuan mencari tahu, kemudian dia tidak mau, maka ini tidak diragukan merupakan bentuk tasahul ya, dan bentuk tafrid dalam beragama. Apalagi dia seorang talibul hadis.
Kata beliau, wa amma tashifu fadawa'uhu ayatalaqahu min afwahil masyayikhil dhabitin wallahul muwaffiq. Adapun masalah at-tashif, salah baca. Iya, salah kasih harokat atau salah huruf. Iya. Dari awal sudah tashif hurufnya. Shad dibaca tertulis dha. Iya. Iya kan? Sehingga dia baca dha padahal asalnya shad misalnya. Atau misalnya fathah tapi dia baca dhamma. Ya, kenapa tertulis di buku di situ dhamma? Gara-gara tasif. Kata beliau, adapun untuk menghindari tasif dalam penulisan, dalam matan hadis, fadawa'uhu ayatalaqahu min afwahil masyayikhil dhabitin. Maka obatnya, solusinya adalah dia mengambil hadis tersebut dari mulut para guru yang dhabit. Wallahu a'lam. 6. Dan ini diantara manfaat, tentunya diantara manfaat majalisur riwayah, ya, majalis ar-riwayah. 6. Tentunya kalau di kalangan mutaqaddimin dan juga di kalangan mutaakhirin, ketika dibutuhkan untuk tahqiq keautentikan nuskha, ini sangat penting, ya, untuk mengambil dari mulut para guru, ya, mengambil dari mulut para guru. Dan ini juga di zaman sekarang seperti itu. Kadang ada cetakan-cetakan yang kurang bagus, ya, terdapat tasif di dalamnya dan kita mengetahui itu tasif dari mulut guru, bahwa itu enggak demikian. Itu tidak demikian. Jelas ya? Taib. Ini sama seperti ya, ayat dalam Sahih Bukhari. Ya, dikatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Ya. Jelas sampai sini ya. Kemudian disebutkan apa? Disebutkan di banyak nuskha, banyak cetakan di zaman sekarang yang dicetak itu hanya tertulis mim, lam, kaf dan ha. Ya. Mim, lam, kaf dan ha. 6. Ada yang membaca malikahu. Ya, ada yang membaca apa? Malikahu. Kullu syai'in halikun illa wajhah, yakni malikahu. Ya, dan ini adalah tashif. Ini adalah apa? Tasrif. Yang benarnya adalah apa? Mulkahu. Yang benarnya adalah apa? Mulkahu. Kullu syai'in halikun illa wajhah, ay mulkahu. 6. Dan ini penjabarannya panjang, ya, dalam riwayat yang lain, dalam nuskha yang lain dari Sahih Al-Bukhari, dalam nuskha yang mu'tamadah, ya, ada tambahan wa yuqal. Ya, dan seterusnya. Intinya di sini ini terjadi sempat dibahas juga, ya, panjang lebar dalam masalah ini. Wasahih yang diambil dari mulut para guru, ya, yang beberapa masyayikh al-musnidin yang memiliki sanad yang muttasil dengan musalsal bis sama sampai kepada Imam Al-Bukhari untuk Sahih Bukhari, mereka semua membaca dengan apa? Kalimat mulkahu, bukan malikahu. Ya, maka ini menunjukkan bahwa membaca dengan malikahu ini merupakan tasif. Merupakan apa? Tasif dalam membaca. Jelas sampai sini. Dan ini penjabarannya di tempat yang lain, ya, penjelasan nusakh, ya, nuskha yang mu'tamadah dalam Sahih Al-Bukhari semuanya menunjukkan bahwa itu dibaca mulkahu, bukan malikahu. Jelas ya? Taib. Maka solusi untuk tasif semacam ini, dia merujuk ke mulut para guru, yakni mengambil hadis dari para guru, mengambil lafaz hadis tersebut dari guru-gurunya. Ya, tidak mengandalkan pada pada nuskha, pada cetakan yang sudah ada sekarang, ya, karena terkadang seperti itu, ya, bisa terjadi kesalahan atau kekeliruan, ya, ataupun salah harokat dalam membaca. 6. Maka ini pentingnya majalisur riwayah untuk mendobat lafaz-lafaz, jangan sampai ada yang keliru di cetakan-cetakan yang ada sekarang. Itu pun tentunya dengan catatan kalau guru tempat dia mengambil itu dia punya, ya, dia juga musalsal bis sama, ya, artinya apa yang dia baca kepada guru tersebut, guru pernah mendengar itu dari gurunya dan dia mendobat samanya dari gurunya, apa-apa yang berbeda antara nuskha dia dengan nuskha gurunya dia benarkan, gurunya juga demikian, seterusnya sampai kepada penulis kitab aslinya, sampai kepada penulis kitabnya. Taib. Maka ini tidak bisa dilakukan kalau si guru meriwayatkan buku itu lewat ijazah. Ya, si guru meriwayatkan sebuah kitab dengan ijazah, tentunya kita tidak bisa mendobat, ya, bacaan hadis tersebut melalui mulutnya karena dia meriwayatkan secara ijazah, tidak pernah mendengar langsung dari gurunya. 6.
Kemudian masalah berikutnya, qala rahimahullahu taala wa amma wa amma idza lahana asy-syaikhu fas-shawabu ay yarwiyahu as-sami'u 'ala as-shawab. Nah, ini masalah berikutnya juga masyhur. Ketika seorang guru lahan dalam membaca. Nah, saya sebagai murid misalnya ketika saya mau sampaikan kepada murid saya, ya, saya sebagai muridnya guru yang lahan tadi, ketika saya mau sampaikan ke murid saya, apakah saya menyampaikan sesuai dengan lafaz guru walaupun lahan, atau saya perbaiki sendiri yang benarnya seperti ini? Ya. Kata beliau, kata Ibnu Katsir rahimahullah, as-shawab, ya, yang benarnya adalah si murid itu harus meriwayatkannya sesuai dengan bacaan yang benar, walaupun tidak sesuai dengan lafaz gurunya, karena gurunya lahan. Ya, gurunya apa? Gurunya lahan. 6. Wa huwa mahkiyun 'anil Auza'i wa Ibnil Mubaraki wal jumhur. Ini pendapat jumhur al ulama, bahwa kapan kita meriwayatkan sebuah hadis dari guru dan kita mau sampaikan kepada murid, lantas ditemukan ada lafaz guru yang lahan, maka tidak boleh disampaikan lafaz yang lahan tersebut. Kita harus ganti dengan yang benar. Wa hukiya an Muhammad bin Sirin wa Abi Ma'mar Abdullah bin Sakhbarah annahuma qala yarwihi kama sami'ahu min asy-syaikh malhuna. Ya. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin dan Abu Ma'mar, keduanya berpendapat enggak, ya, tidak boleh dirubah-rubah. Ini mimbabil riwayah, mimbabil amanah, mimbab an-naqal, penukiran. Tidak boleh kamu sampaikan kecuali sesuai dengan lafaz gurunya. Kalau dia lahan, ya sudah, sampaikan seperti itu. Kemudian kamu tambahkan keterangan bahwa ini lahan misalnya. Tapi dalam meriwayat, dalam masalah riwayat, tetap seperti yang kamu dengar dari gurumu. Nggak boleh dirubah-rubah, walaupun dia lahan. Kata Ibnu Salah, qala Ibnu Salah, wa hadza ghuluwun fi madhhab ittiba'il lafzi. Dan ini tidak diragukan merupakan bentuk gulu dalam madhab mengikuti dalam madhab yang meyakini harusnya mengikuti lafaz dalam periwayatan. Ini harusnya memenuhi amanat ilmiah, harus persis dalam penukilan. Dan ini tentunya adalah bentuk al-ghulu. Jelas ya? Baik. Jadi dan para ulama mengatakan bahwa dan ini pendapat jumhur ya, sudah disebutkan tadi, bahwa tidak boleh seorang meriwayatkan dengan lahan dari gurunya. Kenapa? Karena sebenarnya begini, asalnya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lahan. Asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lahan. Kemudian kebawa lahan, kemudian kebawanya sahabat tidak lahan. Kemudian nanti dibawa ada satu orang yang lahan. Dari sini kemudian setelahnya jadi ikut-ikutan lahan. Ya, berarti apa? Asal hadisnya bukan lahan sebenarnya. Jadi kalau kita mau berbicara mengenai amanat ilmiah, ya kita kembalikan kepada lafadznya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak lahan. Adapun amanat ilmiah dalam artian guru saya lahan, ya sudah, amanat ilmiah saya sampaikan seperti itu tidak, itu namanya meneruskan kekeliruan. Ya. 6. Selayaknya amanat ilmiah adalah ketika terjadi kekeliruan dikembalikan kepada lafaz aslinya. Nah, itulah amanat ilmiah. Maka tidak ada masalah sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur di sini, merubah apa-apa yang lahan pada guru dengan catatan dia pastikan itu lahan. Ya, dia pastikan itulah lahan. Jangan sampai misalnya ya, dia minim ilmunya tentang bahasa Arab, dia dapati gurunya membaca marfu, dia mengatakan ini seharusnya misalnya mansub. Padahal dia punya wajah dalam bahasa Arab, dibolehkan baca marfu dan boleh baca mansub, dan riwayat yang dia dapat adalah riwayat yang mansub. Riwayat yang mansub. Nah, maka yang seperti ini Yang seperti ini tidak boleh dirubah tentunya, karena dia minim pengetahuannya. Ya, demikian pula misalnya kalau si guru, ya, perhatikan kalau si guru meriwayatkan dengan suatu qiraah. Ya, meriwayatkan dengan suatu qiraah, karena gurunya yang baca dengan qiraah ini. Tidak boleh si murid kemudian ketika menyampaikan kepada muridnya nanti dipakai qiraah yang lain. Ya, kenapa? Karena qiraah ini diperbolehkan dan memang yang didapati dari gurunya seperti itu. Ya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan boleh dibaca dengan qiraah yang lain, tapi tidak diragukan yang aula adalah membiarkan seperti itu, karena inilah amanat ilmiah, yakni gurunya tidak lahan, dia cuma membaca dengan qiraah yang lain. Ya. Semisal dalam hadits al-musalsal bil awwaliyah, musalsal bi suratis Shaf, kebanyakan riwayat-riwayat yang datang dari para masyayikh, ya, dalam al-musalsal bi suratis Shaf itu dibaca dengan ayat dengan bacaan Wallahu mutimmun nurahu walau karihal
musyrikun. Iya. Wallahu mutimmun nurahu walau karihal kafirun. Afwan. Walau karihal kafirun. Ya. Maka selayaknya kalau kamu talaqi hadis musalsal bi suratis Shaf ini dengan lafaz itu, dan ini kebanyakan masyayikh dengan lafaz seperti ini, dengan qiraah seperti ini, wallahu mutimmun nurahu. Sementara dalam qiraah Hafs, wallahu mutimmun nurihi walau karihal kafirun. Iya. Jelas ya? Nah, maka selayaknya dia membaca sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari gurunya dan tidak merubah dengan qiraah dia sendiri. Iya. Demikian pula dalam Sahih Al-Bukhari. Masyhur Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari itu membaca dengan qiraah Ibnu Katsir. Ya, sudah masyhur bahwa Al-Bukhari tidak membaca dengan qiraah Hafs. Beliau baca dengan qiraah Ibnu Katsir. Maka semua ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam Sahih Bukhari itu selayaknya dibaca dengan qiraah Ibnu Katsir. Kapan ada perbedaan dengan qiraah Hafs, maka kita baca dengan qiraah Ibnu Katsir. Jelas ya? Kenapa? Karena Al-Bukhari rahimahullah yang beliau riwayatkan, yang beliau dapatkan dari guru, dan ketika beliau menulis Sahih Bukhari, beliau menuliskan dan beliau baca dengan qiraahnya apa? Qiraahnya Ibnu Katsir. Ya, maka termasuk kekeliruan. Ya, walaupun sekali lagi saya katakan tadi ada sebagian ulama yang membolehkan, namun tidak diragukan ya termasuk hal yang kurang bagus kalau dalam membaca Sahih Bukhari ketika dapat suatu ayat dan ternyata ada perbedaan qiraah antara Ibnu Katsir dengan Nafi, kemudian dia baca dengan qiraah Hafs, kemudian dia baca dengan qiraahnya Hafs. Ini kurang tepat. Ya, yang benarnya bahwa ayat-ayat dalam Sahih Bukhari itu dibaca dengan qiraahnya Ibnu Katsir kalau ada perbedaan. Baik. Summa qala rahimahullah wa anil qadhi Iyad innal ladzi istamarra alaihi amalu aktsaril asyakh ay yanqulu riwayata kama wasalat ilaihim wa la yughayyiruha fi kutubihim hatta fi ahrufin minal Qur'an wastamarrat riwayatu fiha ala khilafi tilawah wa min ghairi an yaji'a dzalika fi syawaz ya kama waqa'a fi sahihaini wal muwatta. Lakinna kata beliau Al-Qadhi Iyad berkata, yang diamalkan oleh para guru kami, kebanyakan guru kami, dan ini yang terus berlangsung, ya, yaitu mereka menukil riwayat sebagaimana sampainya riwayat itu kepada mereka. La yughayyiruha fi kutubihim. Mereka tidak merubah dalam buku-buku mereka. Apa yang mereka dapatkan dari guru, begitu yang mereka tulis. Sampai dalam qiraah Al-Qur'an, yang dimaksud dengan ahruf di sini yakni qiraah, aujuhul qiraah. Hatta fi ahrufil Qur'an, yakni aujuhi al-qiraah fil Qur'an, seperti yang kita katakan tadi. Yakni gurunya qiraah ini, dia qiraah yang satu, dia tidak merubah dengan qiraah dia sendiri, tetap dengan qiraah gurunya. Ya, wastamarrat riwayatu fiha ala khilafit tilawah. Ya, mereka tetap meriwayatkan seperti itu walaupun berbeda dengan tilawah mereka, dengan qiraah di negerinya mereka. Ya, wa min ghairi an yaji'a dzalika fi syawaz. Ya. 6. Bahkan walaupun bacaan tersebut atau kecuali min ghairi, kecuali kalau qiraah gurunya tersebut masuk dalam qiraah syadzah. Ya, qiraah qiraah yang syadzah, maka barulah mereka merubah. Ya. Selama wa min ghairi an yaji'a dzalika fi syawaz. Selama qiraah yang dipakai gurunya bukan qiraah yang syadzah. Ya. Adapun selama itu masih dalam qiraah asyarah, ya, yang mu'tabarah, ya, apalagi masih masuk dalam qiraah sabah, ya, maka tetap mereka riwayatkan sebagaimana lafaz qiraahnya gurunya. Kama waqa'a fi sahihaini wal muwatta. Jelas ya? Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, lakinna ahlal ma'rifati minhum yunabbihuna ala dzalika 'inda as-sama'i wa fil hawashi. Nah, ini yang paling ahsan tentunya. Ya, inilah yang ahsan. Yani si guru walaupun dia meriwayatkan dengan suatu lafaz, maka tetap dia tambih ketika majelis sama bahwa ini qiraahnya guru kami seperti ini dan qiraah kita seperti ini. Atau misalnya dalam dia dapatkan beberapa riwayat, kemudian lafaz gurunya yang satu membaca dengan marfu, dengan rafa, sementara gurunya lain membaca dengan nasab, maka diingatkan ini al-wajhan di sini baik secara lughah maupun riwayah. Ya, karena kan kadang ada wajhan fi al-lughah tapi tidak dari sisi riwayat. Tidak dari sisi riwayat. Misalnya hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kebanyakan mutaqaddimin membaca dengan jazm, yarhamkum man fis sama. Dan di kalangan mutaakhirin ada muncul bacaan, saya wallahu alam tidak punya, cuman ini disebutkan oleh sebagian masyayikh bahwa
bacaan birrafa itu muncul belakangan. Dikatakan apa? Irhamu man fil ard yarhamukum. Apa namanya? Birrafa yarhamukum man fis sama. Iya. Yang masyhur dalam riwayat dijazam yarhamkum. Iya. Tapi kalau kita berbicara sisi lughah, ini kan bisa dibaca yarhamakum juga, dibaca nasab. Maka sesuatu yang boleh secara lughah, ya, itu terkadang tidak boleh secara riwayat karena namanya riwayat terbatas dengan riwayat yang kita dapatkan dari guru. Walaupun dari sisi lughah dia punya beberapa kemungkinan cara membaca, ada wajhan atau salah satu aujuh misalnya, tapi kita terbatas pada riwayat. Nah, maka dalam hadis tadi yarhamukum atau yarhamkum man fis sama, kata para ulama ini wajhan fil lughati wa fil riwayah. Dua wajah baik dari sisi lughah maupun dari sisi riwayah. Jelas ya? Baik. Kadang dikatakan bahwa ini hanya wajhan dari sisi riwayat. Apa wajhan dari sisi lughah, afwan, tapi riwayat enggak, satu saja. Nah, maka ahlul ilm dia yunabbi hal-hal seperti ini, mentambih. Ya. Jelas sampai sini ya? Ya. Demikian pula juga kalau misalnya kalaupun dia ingin menempuh tambih seperti ini di lahan, ketika gurunya salah misalnya, maka ketika dia sampaikan ke muridnya, dia tetap dengan menggunakan lafaz yang benar, as-shawab, memperbaiki lahan gurunya. Kemudian dia kasih keterangan bahwa guru kami membaca dengan lahan seperti ini. Ya, guru kami membaca dengan lahan seperti ini. Ya, atau sebagaimana yang kadang warid dalam beberapa hawasyiyah disebutkan kaza, demikian yang kami dengar, demikian yang tertulis di nuskhanya, was-shawabu kaza, yang benarnya seperti ini. Yang benarnya seperti ini. Yani ketika seorang yang menyalin nuskho, ya ini satu hal yang penting dan ini banyak terjadi ya. Kami sendiri dalam beberapa kitab ketika membaca dari masyayikh ada beberapa kejadian di mana nasikh yang menyalin manuskrip itu kadang berijtihad dengan pendapat pribadinya dia. Ya, ada kata yang tidak jelas, ya dia tulis saja begitu, padahal tidak jelas nuskhonya. Antara titik-titik dia melihat menyambung sendiri dan semacamnya. Ya, ini tentunya bukan amanah ilmiah. Ya. Yang aula bagi seorang nasikh ketika tidak jelas lafadznya, dia kasih keterangan di sini ada lafadz yang tidak jelas. Atau ketika ada bayat ya kosong, lembaran kosong atau baris kosong di suatu nuskha, dia kasih keterangan di sini ada bayat. Ya. Ya kan? Langsung lompat ke kata yang jelas berikutnya. Jangan dia kemudian berijtihad sendiri ya tanpa ada tanpa dia memastikan. Kalaupun dia mau berijtihad, dia mengatakan di sini enggak jelas, tapi kurang lebih ini menurut saya pribadi kemungkinan kata di sini tuh ini atau kata ini dibaca ini. Jadi dia sebutkan ini pribadi, bukan dari nuskha. Enggak memastikan itu dari nuskha. Jelas ya? Maka yang seperti ini kalaupun misalnya terjadi lahan pada guru, maka yang awal dia tetap menyampaikan sesuai dengan lafaz yang benar. Namun kalau dia ingin mentambih akan dari sisi riwayat bahwa dari sisi riwayat guru saya seperti ini, cuman ini lahan, maka tidak ada masalah. Ya. Tapi dengan catatan tadi, catatannya adalah dia pastikan gurunya memang keliru. Dia pastikan gurunya memang lahan. Nah, jangan sampai tadi dia mengira lahan padahal bukan. Wa minhum man jasara ala taghyiril kutubi wa islahiha. Minhum Abul Walid Hisham ibnu Ahmad al-Kinani al-Waqshi likasrati mutala'atihi wa iftinanihi. Ya. Dan di antara ulama ada yang sampai dalam taraf taghyiril kutub wa islahiha. Ya, sampai merubah lafaz dalam buku dan memperbaikinya. Ya, di antaranya adalah Abul Walid Hisham ibn Ahmad al-Kinani. Kenapa dia melakukannya? Likasrati mutala'atihi, karena luasnya mutala'ah beliau dan beliau mutafannin, seorang ulama ensiklopedis dalam hal ini. Beliau tahu banyak disiplin ilmu. Ya. Taib. Qala, kata Ibnu Salah rahimahullahu taala, wa qad ghalita fi asya'a min dzalika wa kadzalika ghairuhu mimman salaka maslakahu. Apa komentarnya Ibnu Salah menyikapi perbuatannya atau amalan Hisham ibn Ahmad? Kata beliau, kata Ibnu Salah, dia banyak melakukan kesalahan dalam mentashih atau mengislah ya, memperbaiki ya, ataupun merubah. Dia katakan ini yang benarnya begini padahal ya itu tadi karena dia pikir mungkin ini salah padahal ternyata wajhan dan semacamnya. Nah, kata Ibnu Salah rahimahullah, dia banyak melakukan kesalahan seperti dalam hal ini ya. Demikian pula semua yang sejalan dengan yang melakukan amalan seperti Hisham ibn Ahmad
banyak melakukan kesalahan. Ini dia pikir lahan padahal bukan. Dia pikir salah padahal tidak. Dia pikir begini padahal tidak demikian. Karena itulah kata Ibnu Salah rahimahullah, wal aula sadda babit taghyiri wal islah. Ini tidak diragukan. Yang utama adalah menutup pintu perubahan dan islah. Karena ini mimbab amanah. Ya. Apalagi sifatnya nuskha ya. Nah, yani kalau dari awal kamu pastikan seperti itu dan kamu menisbatkan itu kepada nuskha, nanti orang belakangan tidak akan kepikiran lagi untuk melihat ke nuskha kalau dia percaya sama kamu. Tapi kalau kamu sebutkan bahwa ini yang saya fahami dari nuskha ini yang kira-kira bacanya seperti ini, tanpa memastikan bahwa itu yang tertulis dalam nuskha, orang belakangan ketika dia lihat, oh ini dia masih ragu-ragu, ya sudah saya cek langsung ke nuskhanya, kira-kira bacaannya apa. Karena bisa jadi orang belakangan, orang yang datang setelahnya diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk melihat yang benar. Ya, maka jangan, kalaupun dia menyalin suatu nuskha, maka dia biarkan seperti itu. Kalau ada tidak jelas, tidak jelas. Ada yang bayat, dia biarkan bayat. Kalaupun dia ingin berijtihad, bukan dilarang. Apalagi kalau dia sudah sering bermuamalah dengan an-nusakh misalnya, ya, maka tidak dilarang. Cuman dia harus kasih keterangan bahwa ini dari saya sendiri, ya, ini pilihan dari saya sendiri. Tidak saya pastikan bahwa demikian nuskhanya, agar membuka pintu kepada orang belakangan untuk mengecek kembali. Kata beliau, wal aula saddu babit taghyiri wal islahi li alla yajsura ala dzalika man la yuhsinu wa yunabbihu ala dzalika inda sami'. Ya, kata beliau, yang aula menutup pintu perubahan tashih seperti ini agar jangan ada orang yang yajsuru, yang lancang, ya, dari kalangan orang-orang yang tidak paham, tidak bisa, tidak mahir dalam masalah ini. Wa yunabbihu ala dzalika inda sami'. Dan hendaknya hal tersebut diingatkan, inda sama', diingatkan hal tagyir semacam ini ketika as-sama'. Summa qala rahimahullahu taala, wa an Abdullah bin Ahmad bin Hanbal anna abahu kana yuslihu al-lahna al-fahish wa yasqutu anil khafi sahal. Ya, dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, beliau berkata bahwa ayahnya Imam Ahmad, beliau kalau mendapati lahan dari gurunya, beliau lihat kalau lahannya lahan fahish, beliau akan rubah dalam riwayat. Yani beliau sampaikan sesuai dengan yang benar. Tapi kalau lahannya al-khafiyus sahal, maka tetap beliau riwayatkan seperti itu, mimbab ar-riwayah. Qultu wa minan nas man idza sami'a al-haditsa malhuna 'ani syekh taraka riwayata anhu li'annahu in tabi'ahu fi dhalik fa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yalhanu fi kalamih wa in rawahu anhu 'ala as-sawabi falam yasma'hu minhu kadzalik. Nah, ini pendapat yang langkah berikutnya ya. Langkah yang salah satu pandangan di kalangan ulama, yakni dilema gitu ya, dilema. Ya. Kata beliau di antara ulama ada yang kapan mendengar ada hadis malhun dari gurunya, sudah dia tinggalkan riwayat hadis itu. Tidak meriwayatkan lagi dari syekh tersebut. Ya, kalau gurunya itu melakukan lahan. Kenapa? Karena dilema. Kalau dia mengikutinya, yakni mengikuti lafaz tersebut dari sisi periwayatan, dari itu kata menurut pendapat dia itu konsekuensi riwayat, saya harus mengikuti guru saya. Kalau saya ikuti lafaz gurunya, maka Nabi SAW tidak lahan. Tapi kalau dia meriwayatkan sesuai dengan lafaz yang benar, sesuai dengan apa yang dilafalkan oleh Nabi SAW, kenyataannya saya bohong kalau saya mengatakan haddatsana, karena saya tidak mendengar dia seperti itu, saya dengar dia lahan. Ya, dilema, akhirnya apa? Dia tinggalkan. Taib, ini pendapat amal dari para ulama ya. Ala kulli hal, sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa al-aula dalam lahan ya adalah, kalau memang yang pertama dia harus pastikan itu lahan. Artinya dia harus punya pemahaman yang benar, yang luas, ya, yang memadai, yang mencukupi tentang bahasa Arab, al-kalimat, aujuh li'rab dan semacamnya. Dia harus punya pengetahuan tentang ini. Ya. Nah, dia harus pastikan itu lahan. Jangan sampai cuman qiraah yang lain, atau jangan sampai itu wajah i'rab yang lain, ya, dan semacamnya. Atau mungkin dia riwayat bil ma'na dan gurunya alim terhadap makna, sehingga berbeda dengan yang seharusnya masalahnya, ya. Tapi ini berbicara tentang lahan ya, lahan. Sudah selesai kemarin sebelumnya riwayat bil ma'na. Jadi lahan. Jadi yang pertama dia harus pastikan itu lahan. Nah, kalau sudah jelas itu lahan, ya, maka dia riwayatkan ala shawab. Atau kalau tidak, setidaknya seperti madzhab Imam Ahmad, kalau lahannya lahan al-khafiyus sahal, ya, maka diriwayatkan seperti itu. Tapi kalau lahannya yang fahish, maka diriwayatkan sesuai dengan yang benar. Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang benar, jangan mengikuti riwayat yang lahan. Itu pun al-ahsan adalah apa? Dia menambahkan tadi, yunabbihuna ala dzalika inda sama wa fil hawashi. Ya, kalau dia sifatnya majalis sama, diingatkan bahwa guru saya seperti ini,
ini lahan. Atau misalnya ketika disampaikan riwayat kepada muridnya, disampaikan dengan lahan tapi kemudian dia mengatakan ini lahan, yang benarnya seperti ini. Ya. Atau kalau sifatnya nuskhoh, maka dia berikan tambih di hawashi, ya, di footnote-nya, di tepi buku tersebut, nuskhoh tersebut. Taib, wallahu taala alam bisawab. Dan juga termasuk perkara yang dibahas oleh para ulama, dan ini sebenarnya sudah disinggung sebelumnya, adalah merubah taghyir siyagu al-ada. Merubah siyagu al-ada. Ketika gurunya menggunakan haddasana, boleh nggak dia pakai akhbarona? Dia rubah siyagu al-ada gurunya menjadi akhbarona. Ketika gurunya pakai an, boleh nggak dia pakai sami'tu? Ya, atau sami'tu dia pakai an. Ya. Nah, ini pada dasarnya tidak boleh. Ya, pada dasarnya apa? Tidak boleh. Kecuali, ya ini sudah pernah kita sebutkan ya, kecuali kalau gurunya memandang samanya haddasana dengan akhbarona tidak ada bedanya, maka yang aula tetap dibiarkan seperti itu walaupun sebagian membolehkan kalau mazhab gurunya menyamakan, ya, menyamakan antara haddasana dengan akhbarona. Cuman kan ini hanya bisa dilakukan pada tabaqat dia dengan gurunya, itu saja. Adapun guru-gurunya di atas kan bisa jadi dia tidak tahu mazhabnya apa. Maka untuk menutup pintu-pintu seperti ini, yang aula adalah tidak merubah siyagut tahdis atau siyagul ada dari gurunya atau guru-gurunya atau guru ke atas. Ya, tidak merubah. Sami'tu, haddatsana, akhbarna. Tidak dirubah. Ya. Apalagi kalau konsekuensinya bisa memberikan makna yang berbeda. Ya, jelas sampai sini ya. Kecuali dalam kasus dia lupa siyagul ada gurunya atau siyagul ada suatu rawi, apakah gurunya atau guru-gurunya di atas, saya lupa sanad ini dia pakai lafaz apa ya, maka ketika dia ragu-ragu dalam hal itu, dia pakai yang paling minim, yang paling rendah, yaitu kata an. Ya, kalau dia ragu-ragu guru saya ini pakai sigat tahdis atau muhtamal, dia pakai yang muhtamal. Kalau dia ragu-ragu guru saya pakai haddatsana atau akhbarana, dia pakai akhbarana, karena akhbarana lebih rendah dibandingkan haddasana. Kalau haddasana dengan sami'tu, dia pakai haddasana, karena haddasana lebih rendah dibandingkan sami'tu. Dia pakai lafaz yang lebih rendah, siyak yang lebih rendah tingkatannya. Itu kalau dia ragu-ragu. Jelas ya? Maka dibolehkan bagi dia untuk merubah, bukan dengan sengaja merubah, tapi karena dia ragu-ragu mengenai lafaznya, dia lupa lafaz gurunya, maka dia ambil yang paling rendah dalam kemungkinan tersebut. Taib, wallahu taala alim bisawab. Naktabi hadzal qadar. Wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.